Bima dan Elena, pernikahan kontrak, bab 42. Pak Bima, selamat datang di kafe kami. Silahkan duduk. Sapa manajer itu ramah sembari menarik sebuah kursi untuk Bima duduki. Bima pun duduk di kursi yang diberikan oleh manajer itu dan kembali meletakkan kacamata hitamnya di atas meja. Tangan kirinya dimasukkan ke dalam saku celana formalnya, sementara tangan kanannya dilambaikan kepada gadis mungil yang sedang menghapus air matanya tak jauh dari tempat duduknya. Kemari, perintah Bima yang langsung dituruti oleh Elena. Ketika Elena sudah sampai di samping Bima, Sam segera menunduk hormat dan menyapa Elena dengan sopan. Selamat sore, Nona. Senang bertemu dengan Anda. Saya Sam, asisten pribadi Tuan Muda. Elena hanya tersenyum menanggapi salam Sam. Perasaannya saat ini masih campur aduk karena ulah orang-orang di kafe ini. Sementara manajer dan pegawai toko di sana mulai kebingungan melihat tangan kanan Bima yang nampak sangat segan terhadap gadis berseragam toko bunga Adelis yang sempat mereka rundung. Duduk. Bima kembali memerintah El sembari menarik satu kursi yang berada di sampingnya. Tanpa pikir panjang, El segera menuruti kemauan Bima. Kali ini, Elena akan menuruti apapun permintaan Bima, asalkan pria itu bisa mengembalikan harga dirinya yang terluka. Jadi katakan, siapa yang kalian sebut gelandangan ataupun pengemis? Bima kembali bertanya dengan suara dingin dan menusuknya. Matanya yang terpejam memandang orang-orang di kafe itu satu persatu. Hening, tak ada jawaban. Atau lebih tepatnya, tidak ada yang berani menjawab pertanyaan Bima satupun. Apa kalian tuli? Bentak Bima keras yang sontak membuat semua orang terlonjak kaget kecuali Sam tentunya. Dibanding orang lain, Sam adalah orang yang paling terbiasa dengan sikap Bima yang berubah-ubah. Tak heran jika ia tidak kaget dengan suara Bima yang tiba-tiba meninggi seperti sekarang. Maafkan kami Pak Bima, saya hanya bermaksud memberi pelajaran pada gadis tidak tahu diri itu, ucap sang manajer dengan takut. Maksudnya dia? Tanya Bima seraya menunjuk Elena. Iya Pak, ucap manajer itu tertunduk takut. Bima menghembuskan nafas panjang. Apa kesalahan gadis ini pada kalian? Katakan padaku. Tenang saja, saya tidak akan memihak dia jika memang dia bersalah. Merasa mendapat angin segar dengan percaya diri, sang manajer pun menjelaskan kronologi kejadian dengan versinya sendiri, yang tentunya sudah ditambah dengan bumbu-bumbu konspirasi. Jadi gadis ini masuk memesan makanan, tetapi tidak sanggup membayar. Tanya Bima sekali lagi. Dia ingin memastikan apa yang didengarnya bukanlah kesalahan. Iya Pak, gadis itu benar-benar tidak tahu malu. Dengan pekerjaannya yang hanya pegawai rendahan, dia dengan sangat percaya diri berani masuk kemari, ucap manajer kafe dengan sumringah. Ia yakin pasti Bima memihak padanya sekarang. Bima kemudian beralih menatap Elena dengan sedikit kesal. Kenapa nggak pernah ingetin saya sih buat kasih uang bulanan? Tanya Bima. Dirinya benar-benar malu karena insiden ini. Bagaimana bisa istrinya ditahan dan direndahkan seperti ini gara-gara kelalaiannya sebagai suami? Saya pikir nggak tahu. Saya masih punya uang sendiri kok, jawab El cepat. Jujur saja, dirinya tidak pernah kepikiran untuk meminta uang apapun dari Bima, kecuali uang untuk biaya rumah sakit Elio, seperti yang tertera dalam kontrak perjanjian nikah mereka. Gak perlu. Terus sekarang apa? Kamu perlu juga kan? Sahut Bima lagi. Enggak, saya nggak butuh kok. Uang saya juga cuma kurang 25.000. Saya mau bayar pakai kartu, tapi kartu saya lagi di rumah. Ketinggalan. Mendengar perdebatan Bima dan Elena di hadapannya,
langsung membuat manajer kafe tersebut mendadak kembali ketakutan. Sepertinya ia sudah salah mengenali orang. "Pak Bima kenal dengan pegawai Adelis ini?" tanya sang manajer penasaran. "Tentu saja, dia Elena Dirgantara, istri saya," jawab Bima yang langsung membuat orang-orang di sana seketika mematung. Sepertinya mereka semua dalam masalah besar sekarang. Maafkan saya dan pegawai saya, Nona. Kami benar-benar tidak mengenali Anda." Segera manajer kafe itu membungkuk hormat kepada Elena setelah mendengar fakta yang Bima ungkapkan. Bima yang mendengar itu tersenyum sinis seraya menggeleng. "Manusia itu memang makhluk yang paling mengerikan di dunia. Tadi kalian menghina istri saya sebagai pengemis dan gelandangan. Tapi lihat sekarang, mendadak kalian membungkuk hormat kepadanya hanya karena tahu dia siapa sebenarnya." "Saya benar-benar minta maaf, Pak," ucap manajer itu lagi. Kali ini, keringat dingin sudah membasahi dahi dan juga telapak tangannya. Mungkin saja karirnya akan berakhir di sini jika dia tidak mendapat pengampunan dari Elena. Begitupun dengan para pegawainya. Semuanya saling berpandangan satu sama lain dengan wajah ketakutan. Mereka semua tahu siapa Bima Dirgantara. Pria dingin itu benar-benar bisa menjelma sebagai iblis jika amarahnya dibangkitkan. Dan mereka sadar, mereka baru saja membangkitkan iblis yang tertidur di dalam diri Bima saat ini. "Apalagi yang mereka lakukan terhadap istri saya?" tanya Bima kepada salah satu pengunjung kafe. Pria itu baru saja bangkit dan berjalan pada sepasang pengunjung kafe yang duduk di pojok ruangan. Takut-takut, salah seorang di antara mereka segera menjawab. Mereka menggeledah isi tas Nona itu dan menuduhnya copet." Bima yang mendengar hal itu benar-benar hilang akal sekarang. Seluruh kesabarannya saat ini sudah habis. Nampak dari wajahnya yang kini sudah memerah karena menahan amarah. "Kalian semua keluar dari sini sekarang. Tagihan kalian biar saya yang bayar," teriak Bima kepada seluruh pengunjung. Tak butuh waktu lama, sehingga para pengunjung benar-benar pergi tak tersisa satupun kecuali Bima, El, dan Sam. Sekarang Bima kembali duduk di samping Elena seraya mengulurkan ponselnya untuk menghubungi seseorang. "Ke kafe maksimum dekat Adelis sekarang. 15 menit lo harus sampai. Gue gak mau tahu." Selesai dengan kalimatnya, Bima pun menutup panggilannya dan menaruh kembali ponsel itu ke dalam sakunya. Suasana nampak mencekam. Tak ada satupun yang berani bersuara sekarang. Hingga datanglah seseorang yang ditelepon Bima tadi dengan langkah terburu-buru. Melihat siapa yang datang, sekali lagi sang manajer dan para pegawainya mendadak terbelalak. Buru-buru mereka menunduk hormat kepada pria yang baru saja tiba itu. "Selamat sore Pak Arga, senang Anda berkunjung kemari," sapa manajer kafe mewakili para pegawainya. "Terima kasih," jawab Arga sekenanya. Pria berwajah Chinese itu pun beralih kepada Bima yang nampak menatap pegawainya dengan tatapan horor, seolah ingin mencabik mereka satu persatu. "Ada apa sih? Ngapain panggil gue kesini buru-buru?" tanya Arga, masih dengan nafas terengah, mengingat dirinya berlari masuk ke dalam. "Gue mau lo pecat semua pegawai lo hari ini," jawab Bima yang masih menatap para pegawai Arga satu persatu. "Memang mereka salah apa ke lo?" tanya Arga heran. Mana mungkin dirinya memecat pegawai tanpa alasan yang jelas. Ditambah lagi, Bima ingin dia memecat semuanya. Mereka udah ngehina Elena. Masa istri gue disangka copet, gelandangan, pengemis? "Apa? Serius?" tanya Arga tak percaya. "Lo pikir gue bercanda?" jawab Bima dingin. Arga kemudian berganti menatap Elena. "El, mereka benar udah nuduh kamu copet?" "Iya mas, El beneran gak maksud apa-apa. Uang El cuma kurang 25.000. Tapi mereka sangkanya El mau menipu." Isak tangis El kembali pecah.
Gadis manis itu memberi manajer dan para pegawai kafe Arga pelajaran. Kalian bener-bener udah keterlaluan. Kalian bikin gue malu tau nggak? Elena ini ipar gue, istri sahabat gue. Kenapa kalian malah nuduh dia copet sih? Omel Arga kepada manajer kafenya. Maafin saya pak, saya benar-benar tidak tahu. Udahlah, kamu dan pegawai lainnya saya pecat. Tapi pak, gak ada tapi-tapian. Saya gak mau lihat muka kalian semua lagi mulai sekarang. Mendengar hal itu, kasir yang beberapa saat lalu paling santer menghina Elena segera berlari dan berlutut di hadapan Elena. Kali ini gantian. Sekarang dirinya lah yang menangis terisak memohon pengampunan. Tolong saya mbak, saya gak mau dipecat. Tangis perempuan itu di hadapan Elena. Maafin saya gak bisa bantu kamu. Apa yang kamu lakukan sudah benar-benar keterlaluan. Bukan hanya kepada saya, tetapi bisa saja kalian melakukan hal serupa kepada orang lain. Tapi mbak, saya benar-benar menyesal. Sekali lagi maaf, saya gak bisa bantu kalian. Sekali-kali memang harus ada yang mengajarkan kalian untuk memanusiakan manusia lain. Belajar menghormati orang dulu, baru minta dihormati. Saya tidak akan sesakit hati ini seandainya kalian tidak ikut menghina orang tua saya. Terang Elena. Gadis itu kemudian memilih pergi daripada harus mendengar permintaan maaf yang tidak ingin didengarnya lagi. Saya mau pulang aja pak, ucap Elena kepada Bima. Tunggu saya sebentar, kita pulang barengan, balas Bima. Pria itu kemudian menatap Sam. Sam, antar Elena ke mobil. Kalian tunggu saya di sana. 10 menit lagi saya nyusul. Saya perlu bicara sama Arga sebentar. Baik tuan muda. Terima kasih telah mendengarkan.